kasih tugas pada kesempatan. Ya, izin Pak, Ya, mohon maaf sebelumnya hari ini ada kebetulan ada acara keluarga Pak. oke, baik. Jadi coba nanti kita ganti yang lain ya. Siapa yang bisa membantu ya? Biasanya kayaknya Fauzan yang bisa membantu. Fauzan, sudah hadir? Oh, belum ada. Fauzan ketua Eh, kelas, Pak. Sekretarisnya Padil, Pak. oh iya, Fauzan sudah hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, baik. Fauzan silakan dipimpin ya. Untuk acara presentasi masing-masing maksimum 10 menit ya. Silakan Fauzan. Izin Pak, tadi ada ini Pak, lagi ada acara keluarga Pak. Jadi nggak bisa ini cuma Oh, cuma apa aja biar hadir aja gitu mendengarkan gitu Pak. siap, 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 siap. Mohon maaf. Iya Pak, tidak Nah, apa-apa kalau Pak. begitu, Fadil ya, Fadil bisa menggantikan Fauzan. Baik, Pak. Izin Pak, yang untuk dipresentasikan tuh tugas yang pertemuan berapa ya Pak? Yang kemarin, Yang dikirim kemarin kan di ada tugas, betul ya, yang terakhir. kirim Google Drive itu ya Pak? Apa, analisis kebutuhan ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam syukur kita warahmatullahi ucapkan wabarakatuh. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita seperti biasanya pada hari ini. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak tadi, untuk pertemuan kali ini kita diminta untuk mempresentasikan tugas yang telah dikirimkan sebelumnya, uh, ya, dan diberikan waktu paling lama lebih kurang 10 menit. Untuk urutan yang tampil gimana, Pak? Bisa dimulai update juga boleh. Oh, baik, A Pak. dulu terus. Baik, untuk yang pertama dipersilakan kepada untuk penampilan pertama dipersilakan kepada Ibu Anggi Nur Apriliani. Kepada Ibu Anggi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT saya sudah terlihat, Pak? Oke, sudah silakan. Belum Eh, apa Gi, yang muncul punya Lailatul ini. enggak, Kak, punya Anggi. Loh, kok punya Kak Laila? Bentar, bentar, Iya, punya Lailatul yang bentar, muncul. bentar. Udah Gi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan analisis kebutuhan dinamika bencana banjir di Jawa Timur. Latar belakang analisis kebutuhan adalah sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan gap antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan, sehingga dapat ditentukan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran agar tujuan tercapai. Laporan ini disusun dalam konteks pembelajaran geografi kelas 11 SMA pada materi dinamika bencana banjir di Jawa Timur.
Tujuan analisis mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran yang terjadi pada siswa di kelas 11 SMA. Yang kedua, menganalisis kebutuhan kognitif, keterampilan, efektif siswa. Ketiga, menilai kesiapan teknologi siswa dan sekolah untuk pembelajaran berbasis IT. Yang keempat, mengeksplorasi potensi konteks spasial lingkungan siswa sebagai sumber belajar. Yang kelima, merumuskan kebutuhan prioritas dan rekomendasi desain pembelajaran berbasis IT. Ringkasan data empirik. Berdasarkan hasil pretest yang diberikan kepada siswa, 36 siswa diperoleh distribusi kemampuan awal. Kategori tinggi berjumlah 16 siswa dengan presentasi 17%. Kemudian kategori sedang berjumlah 18 siswa dengan presentasi 50%. Yang ketiga, kategori rendah dengan jumlah 12 orang siswa dengan presentasi 33%. Jumlahnya ada 36 siswa dengan presentasi 100%. Catatan siswa lemah dalam membaca peta dan analisis spasial. Yang kedua, banyak siswa yang hanya hafalan belum memahami hubungan sebab akibat. Yang ketiga, data literasi digital. Indikator yang pertama adalah kemampuan smartphone, yaitu hasilnya 100%. Yang kedua, menggunakan laptop ada 65%. Yang ketiga, menggunakan aplikasi peta, Google Map, JIS, sederhana, hasilnya ada 40%. Dan yang keempat, pernah menggunakan software JIS, ada 5%. Kemudian data teknologi fasilitas yang pertama memiliki smartphone pribadi ada 100%, memiliki laptop ada 60%, akses internet stabil di rumah ada 70%. Kemudian data minat dan preferensi belajar. Preferensi belajar yang pertama adalah siswa menyukai pembelajaran berbasis visual, peta, video, animasi, ada 75%. Kemudian menyatakan pembelajaran geografi kurang menarik jika hanya ceramah, ada 80%. Kemudian menyukai pembelajaran berbasis proyek, ada 68%. Kemudian preferensi siswa belajar, ingin belajar menggunakan teknologi, ada 72%. Kemudian data kesulitan belajar, yang pertama sulit memahami hubungan antara curah hujan, penggunaan lahan, dan kejadian banjir. Kedua, tidak terbiasa membaca peta tematik secara mandiri. Yang ketiga, kesulitan menghubungkan teori geografis dengan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian data lingkungan spasial, 60% siswa tinggal di daerah rawan banjir menjadi aset belajar kontekstual yang bernilai tinggi. Kemudian yang kedua, tersedia data peta banjir dari BPBD daerah yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, sekolah berada di dekat sungai yang sering meluap saat musim hujan menjadi laboratorium alam yang autentik. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran. Kesenjangan utama pembelajaran berdasarkan data empirik, ditemukan beberapa kesenjangan kritis antara kondisi aktual siswa dengan kompetisi yang diharapkan. Aspek yang pertama adalah hasil belajar. Kondisi idealnya, mayoritas siswa berada pada kategori tinggi. Kondisi nyatanya hanya 17% kategori tinggi dan 33% masih tergolong rendah. Kesenjangannya, sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi optimal. Yang kedua, pemahaman konsep. Siswa memahami sebab akibat dinamika banjir. Siswa cenderung menghafal. Kemudian kesenjangan masalahnya kurangnya pemahaman konseptual. Yang ketiga, aspek keterampilan spasial. Siswa mampu membaca peta dan analisis spasial. Kondisi nyatanya, siswa lemah membaca peta. Kesenjangannya adalah rendahnya literasi geospasial. Kemudian aspek keterampilan berpikir. Siswa mampu berpikir kritis dan analitis. Siswa belum mampu analisis. Kemudian kesenjangannya kurangnya perkembangan coach. Kemudian aspek pemanfaatan IT, kondisi idealnya, pembelajaran berbasis IT mendukung visualisasi dan analisis. Kondisi nyatanya belum optimal dan kesenjangannya pembelajaran
media pembelajaran belum mendukung kebutuhan siswa. Kemudian, mengapa pembelajaran sebelumnya kurang efektif? Yang pertama, pendekatan belajar masih berpusat pada guru. Yang kedua, kurangnya penggunaan media berbasis visual atau IT. Materi seperti dinamika maji sangat membutuhkan visualisasi peta, citra satelit, simulasi. Jika pembelajaran tidak memanfaatkan teknologi seperti JIS, peta digital, atau video interaktif, maka siswa kesulitan memahami aspek sosial. Kemudian yang ketiga, tidak melatih keterampilan analisis spasial. Kelemahan siswa dalam membaca peta menunjukkan bahwa pembelajaran sebelumnya belum memberikan latihan yang cukup. Kemudian yang ketiga, fokus pada hafalan, bukan pemahaman. Soal atau aktivitas pembelajaran mungkin hanya menekankan, mengingat, menyebutkan. Kemudian yang kelima, kurangnya pembelajaran kontekstual. Materi banjir di Jawa Timur seharusnya dikaitkan dengan kondisi nyata. Misalnya daerah rawan banjir, curah hujan, penggunaan lahan. Jika tidak kontekstual, siswa sulit menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang keenam, minimnya variasi aktivitas pembelajaran. Jika pembelajaran monoton, hanya mencatat dan mendengarkan, maka siswa cepat merasa bosan, partisipasi rendah, dan pemahaman tidak mendalam. Kemudian analisis kebutuhan siswa. Tabel identifikasi kebutuhan berdasarkan data literasi digital dan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kebutuhan kognitif, pengetahuan, dan pemahaman. Identifikasi kebutuhan yang pertama memahami konsep bencana banjir, faktor penyebab, dan dampaknya di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, mengetahui peta wilayah rawan bencana banjir di Jawa Timur. Yang ketiga, memahami hubungan curah hujan, tata guna lahan, dan banjir. Kemudian keterampilan spasial dan digital. Menggunakan smartphone untuk mencari informasi banjir dan melihat peta digital. Kedua, menggunakan laptop untuk membuka peta interaktif sederhana. Yang ketiga, menggunakan aplikasi peta dasar seperti Google Map untuk mengidentifikasi daerah yang terdampak banjir. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dasar JIS bagi siswa yang belum pernah menggunakan QGIS ataupun ArcGIS. Yang jenis kebutuhan yang ketiga, efektif minat dan motivasi. Yang pertama itu identifikasi kebutuhannya, memiliki minat belajar melalui teknologi dan peta digital. Kedua, termotivasi untuk memahami bencana banjir melalui kegiatan interaktif. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab terhadap bencana lokal. Kemudian, analisis kesiapan teknologi. Yang pertama, fasilitas. Memiliki handphone. Presentasinya 100%. Analisisnya, semua siswa memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring, kesiapan tinggi. Implikasi pembelajaran berbasis IT sangat memungkinkan pembelajaran berbasis IT melalui aplikasi mobile, WhatsApp, Google Classroom, dan platform learning ringan. Kemudian memiliki laptop, presentasinya ada 60%. Jika dari setengah siswa memiliki laptop, tetapi 40%-nya belum siap sedang, penggunaan software yang membutuhkan laptop, misalnya software desain grafis, coding, simulasi, harus dipertimbangkan terbatas. Alternatif, kelas hybrid ataupun laptop bersama. Kemudian yang ketiga, akses internet stabil di rumah. Presentasinya ada 70%, sebagian siswa bisa belajar daring di rumah, 30%-nya berpotensi kesulitan. Implikasi pembelajarannya, materi pembelajaran daring yang berat seperti video, live streaming, mungkin tidak optimal untuk semua siswa. Bisa dipertimbangkan dengan penggunaan modul offline atau video pendek. Yang keempat, akses WiFi sekolah tersedia. Sekolah menyediakan akses WiFi kesiapsiagaan tinggi saat di sekolah. Pembelajaran berbasis IT bisa dilakukan maksimal di sekolah, kegiatan online bisa dipusatkan di sekolah, sementara tugas ringan bisa dikerjakan di rumah. Kesimpulan kesiapan teknologi. Yang pertama, apakah pembelajaran berbasis IT memungkinkan? Yang pertama, ya, sangat memungkinkan.
Semua siswa memiliki smartphone, sebagian besar memiliki laptop dan akses internet di rumah, dan WiFi tersedia di sekolah. Namun, perlu strategi untuk mengakomodasi siswa yang tidak memiliki laptop atau akses internet yang stabil. Kemudian, teknologi paling realistis digunakan. Yang pertama itu ada smartphone. Platform pembelajaran mobile friendly seperti Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, Quizzes. Kemudian yang kedua, laptop untuk 60% siswa. Software mendukung yang lebih berat seperti coding, desain grafis, atau simulasi bisa dilakukan di sekolah untuk siswa yang tidak pernah memiliki laptop. Kemudian internet di rumah dan WiFi di sekolah. Materi yang disesuaikan konten ringan untuk di rumah, konten berat atau interaktif saat di sekolah. Kemudian analisis konteks spasial sebagai sumber belajar. Yang pertama, data lingkungan 60% tinggal di daerah rawan banjir. Potensi sumber belajarnya siswa dapat memahami fenomena nyata di sekitar rumah. Kemudian yang kedua, kemudian strategi pembelajarannya adalah tugas observasi dan dokumentasi banjir lokal. Kemudian data lingkungannya yang pertama ada data peta banjir dari BPBD, potensi sumber belajarnya, sumber data resmi untuk analisis spasial. Kemudian strategi belajarnya gunakan sebagian basis proyek peta tematik dan analisis resiko. Kemudian yang ketiga, sekolah dekat sungai yang sering meluap. Potensi belajarnya adalah melakukan praktikum lapangan. Strategi belajarnya adalah melakukan field trip untuk mengukur ketinggian air dan observasi lingkungan. Implikasinya yang pertama, lingkungan di sekitar bisa dijadikan sumber nyata. Yang kedua, siswa belajar dengan proyek berbasis masalah lokal seperti PBL. Kemudian yang ketiga, ada data BPBD, observasi lapangan dapat membangun peta resiko banjir interaktif. Yang B, potensi pembelajaran berbasis masalah nyata, yaitu yang pertama, studi kasus, analisis penyebab banjir di dekat sekolah. Yang kedua, penggunaan data aktual seperti curah hujan, penggunaan lahan, peta BPBD untuk analisis spasial. Yang ketiga, proyek interaktif membuat peta risiko banjir menggunakan aplikasi online ataupun smartphone. Kemudian yang keempat, kolaborasi siswa kelompok berdasarkan kemampuan tinggi, sedang, rendah, dan mentoring. Kelima, simulasi dan visualisasi animasi atau simulasi banjir untuk mengambil lingkungan sebab akibat. Kemudian ada peta masalah. Masalah utama akibat langsung dari masalah inti. Yang pertama, kesulitan memahami peta dan analisis spasial. Kedua, sulit memahami hubungan sebab akibat bencana banjir. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar geografi karena metode konvensional. Yang keempat, tidak terbiasa menghubungkan teori dengan kondisi lingkungan sekitar. Penyebabnya yang pertama adalah kemampuan siswa. 33% memiliki kemampuan rendah. Banyak siswa yang menghafal materi tanpa memahami konsep. Dan 50% hanya kemampuan sedang dalam analisis. Kemudian, penyebabnya yang kedua itu literasi digital terbatas. Hanya 40% pernah menggunakan aplikasi peta. 5% pernah menggunakan software JIS, dan 65% mampu menggunakan laptop. Kemudian rekomendasi desain pembelajaran berbasis IT. Rekomendasinya adalah menggunakan PJBL berbasis GIS web dan investigasi lapangan model yang integrasi kemampuan spasial, teknologi digital, kolaborasi, dan konteks masalah dalam suatu kerangka pembelajaran terpadu. Model PJBL dipilih karena sesuai dengan 3 atau 4 kebutuhan prioritas siswa. Yang pertama, mendorong berpikir krusial melalui investigasi. Kedua, mengaktifkan siswa melalui proyek autentik. Yang ketiga, membangun literasi digital secara kontekstual. Dalam model ini juga selaras dengan preferensi 68% siswa yang menyukai pembelajaran berbasis proyek.
Cukup, Kemudian, Anggi? ya Pak, masih ada lagi Pak, atau sudah? Ya, kalau ada segera dipersingkat. Ya Pak, sedikit lagi Pak. Kemudian PJBL berbasis GIS dan investigasi lapangan. Yang pertama mengintegrasikan kemampuan spasial. Kemudian literasi digital, kolaborasi, dan konteks nyata. Yang kedua, selaras dengan minat siswa. 68% suka dengan pembelajaran berbasis proyek, 72% ingin menggunakan teknologi, 75% suka dengan pembelajaran visual. Ketiga, mendorong berpikir krusial melalui investigasi lapangan. Kemudian C, aktivitas utama. Yang pertama adalah investigasi lapangan, observasi kondisi sungai dan daerah rawan banjir di sekitar sekolah. Yang kedua, mengumpulkan data primer seperti foto, koordinat, catatan lapangan. Kedua, analisis peta digital JIS menggunakan Google Earth. Kemudian yang kedua, membuat peta tematik. Yang ketiga, diskusi dan refleksi kausal, menghubungkan faktor fisik seperti curah hujan sungai dengan faktor manusia. Yang kedua, membahas dampak sosial dan lingkungan dari banjir. Yang keempat, proyek kolaboratif, membuat presentasi atau laporan visual seperti peta, grafik, dan video tentang dinamika banjir. Kemudian yang B, memanfaatkan media digital untuk menyajikan hasil proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Saya akhiri. Ya, baik. Terima kasih, Anggi, sudah mempresentasikan hasil sangat baik ya. Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan memberi kita satu informasi yang basisnya adalah basis data empirik ya. Yang itu saya kira sangat baik dan itu bagian dari langkah penting untuk memutuskan desain pembelajaran yang akan dirancang. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan dan perlu hati-hati. Misalnya menggunakan istilah ya. Tadi misalnya memunculkan istilah laboratorium sebagai laboratorium pembelajaran. Nah, hati-hati ya. Karena kalau sudah disebut laboratorium, itu berarti membawa konsekuensi ya objek atau sumber belajar itu harus diorganisasi sedemikian rupa ya. Ada pengurusnya, ada apa namanya ada konsepnya atau aturan-aturan atau regulasinya di laboratorium. Jadi menurut saya kalau memang belum sebagai laboratorium, sebut saja sebagai sumber belajar. Jadi sungai, sekolah-sekolah yang dekat dengan sungai, gunakan sungai itu sebagai sumber belajar. Ya. Kemudian istilah yang kedua, yang juga penting saya beri garis bawahi, kearahkan pembelajarannya ke arah pengembangan berpikir. Jadi kalau tadi Anggi sudah menyatakan banyak sekali dan bagus banget. Nah, selanjutnya pembelajaran itu perlu menekankan ke penguatan kemampuan berpikir siswa. Ya, apakah berpikir kritis, berpikir spasial, berpikir kreatif, atau gabungan-gabungan ya. Berpikir spasial kritis dan seterusnya. Saya kira untuk paradigma ke depan, pembelajaran itu menekankan pada penguatan kemampuan berpikir. Ya, kalau pemahaman, kemudian menyerap pengetahuan, ya, dan menerapkan itu sudah sudah konvensional ya, sudah biasa doang. Saya kira itu catatan saya. Anggi, terima kasih banyak. Bagus sekali tadi apa yang dipresentasikan. Selanjutnya, Fadil, silakan untuk yang kedua. Baik, terima kasih Bu Anggi atas presentasi yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Ratu Insani Ramadana dipersilahkan untuk mempresentasikan tugasnya. Waktu 10 menit dipersilahkan. Ya, baiklah, terima kasih moderator. Boleh dibantu Fadil untuk ini share ya. Baik.
Maaf saya off cam ya supaya sinyalnya lebih enak. Eh, Baiklah, terima kasih Fadil, selaku moderator. Di sini saya Ratni Madana akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, identifikasi masalah nyata pembelajaran geografi yang saya angkat dari SMA Negeri 2 Rambah, tempat PL dulu. Jadi di sini eh, saya langsung saja membahas bawahnya Dil. Jadi di sini langsung saja membahas masalah yang sering muncul di kelas. Jadi di sini saya merangkum apa yang telah saya buat dalam Word. Di sini masalah yang sering muncul di kelas tuh ada 3 alasan kenapa belajar geografi itu sering terasa sulit bagi mahasiswa SMA 2 Negeri Rambah Hilir. Yang pertama itu sulit membayangkan abstrak. Jadi artinya banyak fenomena alam yang tidak bisa dilihat langsung seperti pergerakan lempeng bumi di bawah tanah atau siklus udara di atmosfer. Akibatnya siswa SMA Negeri 2 Rambah tersebut cuma menghafal tanpa paham prosesnya. Maksud dari proses yang tersembunyi atau sangat lambat itu adalah fenomena seperti pergerakan lempeng bumi yang terjadi jauh di bawah tanah dan gerakannya sangat lambat karena siswa tadi yang tidak bisa melihat secara langsung, mereka sulit membayangkan bagaimana lempeng raksasa itu bisa saling bertabrakan dan menjauh. Jadi dampaknya bagi siswa SMA 2 Negeri Rambailer tadi adalah karena di buku sekolah biasanya hanya ada gambar, siswa tersebut jadi merasa kesulitan memahami bagaimana proses itu bekerja. Akhirnya siswa terjebak pada cara belajar memahafal istilah teknis tanpa benar-benar paham apa penyebab dan akibat dari fenomena alam tersebut. Tanpa bantuan teknologi yang bisa bergerak, materi ini akan terasa sulit dan membosankan bagi mereka. Alasan kedua itu media belajar yang membosankan, artinya penggunaan peta kertas atau atlas itu sifatnya statis atau diam. Jadi peta ini tidak bisa menunjukkan data real time seperti arah badai atau perubahan suhu yang terjadi saat ini juga. Alasan ketiga itu di SMA 2 Negeri Rambah Hilir itu belajar cuma satu arah. Jadi guru terlalu banyak berceramah di sana sehingga membuat siswa mikir kalau geografi itu cuma hafalan nama sungai, gunung atau ibu kota, bukan ilmu yang menganalisis wilayah. Saat ini pelajaran geografi di SMA tersebut masih sering disampaikan lewat metode ceramah di mana guru lebih banyak berbicara dan siswa hanya mendengarkan. Hal ini menimbulkan beberapa dampak negatif sehingga geografi dianggap cuma hafalan. Karena hanya mendengarkan penjelasan satu arah, siswa jadi punya pikiran keliru bahwa geografi itu hanyalah soal menghafal-hafal nama, seperti nama-nama yang tadi, seperti sungai, gunung, atau ibu kota. Padahal inti dari geografi adalah kemampuan untuk menganalisis ruang. Jadi jika hanya ceramah, siswa jadi tidak belajar untuk berpikir kritis, misalnya mencari tahu alasan mengapa suatu pemukiman dibangun di lokasi tertentu dan bagaimana penggunaan lahan bisa mempengaruhi risiko bencana. Membosankan yang tidak relevan artinya tanpa adanya kegiatan praktik dan pemecahan masalah nyata, geografi hanya akan dianggap sebagai tumpukan data mati yang membosankan dan tidak berguna untuk memahami dunia. Sedangkan dunia ini berubah dengan cepat. Nah, intinya metode satu arah ini membuat siswa kehilangan kesempatan untuk melihat geografi sebagai alat alat yang relevan untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, saya rangkum lagi kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Karena yang pertama itu siswa bingung mengubah gambar 2 dimensi di buku menjadi gambar 3D atau dimensi di dunia nyata. Yang kedua itu mungkin fasilitasnya kurang. Jadi di SMA 2 Negeri Rambah Hilir itu sangat-sangat minim fasilitas. Ya, seperti laboratorium geografinya biasanya tidak selengkap laboratorium kimia atau biologi. Terus kesimpulannya kendala membayangkan ruang tadi banyak siswa merasa kesulitan ketika harus mengubah gambar datar atau 2G yang ada di peta dan buku teks menjadi gambar nyata berbentuk 3G. Akibatnya mereka susah membayangkan bagaimana bentuk asli sebuah wilayah atau fenomena alam di lapangan hanya dapat melihat kertas saja. Keterbatasan sarana belajar berbeda dengan pelajaran lainnya. Laboratorium geografi di sekolah SMA 2 Negeri Rambah Hilir ini seringkali tidak memiliki alat lengkap. Minimnya fasilitasnya membuat siswa jarang bisa melakukan praktik langsung.
Seperti contohnya kayak JIS. Jadi di SMA itu ada laptop, tapi laptopnya itu tidak mendukung untuk membuka ArcGIS. Dan laptopnya juga minim sekali di SMA itu. Terus mungkin solusi keren berbasis teknologi bisa diambil untuk mengatasinya. Kita bisa membawa teknologi masuk ke kelas menggunakan implementasi teknologi augmented reality atau IR dan virtual reality atau VR menjadi solusi untuk menembus batasan ruang dan waktu di dalam kelas. Melalui teknologi tersebut, konsep yang tadi hanya berupa diagram datar dan membosankan bisa mengubah menjadi pengalaman nyata yang bisa dirasakan langsung oleh indera siswa tersebut. Kalau pakai AR atau VR di dunia virtual itu misalnya kayak model gunung berapi atau lapisan bumi bisa muncul dalam bentuk 3G di atas meja siswa. Teknologi IR ini memungkinkan siswa memunculkan model 3 dimensi seperti miniatur gunung berapi atau struktur lapisan bumi, seolah-olah benda tersebut ada di atas meja kelas siswa. Siswa bisa mengamati setiap detail bentuk permukaan bumi dari berbagai sudut langsung. Itu tuh juga sudah kemarin dipraktekkan langsung di SMA 2 Negeri Rambahilir tersebut. Ada juga dengan virtual reality, siswa bisa jalan-jalan ke kawah gunung atau dasar laut tanpa pergi ke luar kelas. Virtual reality ini membawa siswa pindah ke lokasi yang sulit dijangkau. Jadi mereka bisa merasakan sensasi berdiri di pinggir kawah gunung berapi yang sedang aktif atau menyelam ke dasar samudra dalam tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Tapi ini belum dipraktikkan di SMA Negeri 2 Rambahilir tersebut. Jadi analisis WebGIS artinya pemanfaatan platform berbasis cloud seperti ArcGIS Online atau Google Earth membawa pengaruh besar dalam cara siswa belajar memahami ruang. Teknologi ini mengubah peran siswa dari sekedar pengamat peta kertas yang pasif menjadi seorang analisis data yang aktif, sehingga siswa tadi tidak lagi cuma melihat peta mati, tapi bisa memakai aplikasi seperti Google Earth, Google Earth atau ArcGIS. Dan mereka bisa mencoba menumpukan data curah hujan dan kemiringan tanah untuk mencari tahu daerah mana yang kira-kira akan banjir di sekitar sekolah mereka. Apalagi di SMA tersebut seringkali banjir, tepatnya di daerah Kumuh nama tempatnya. Yang terakhir mungkin solusinya bisa belajar lewat gamifikasi. Gamifikasi artinya tuh implementasi teknologi seperti SimCity, ada game SimCity atau Google Earth Flight Simulator mengubah kelas geografi menjadi sebuah laboratorium percobaan yang interaktif dan menyenangkan. Melalui simulasi ini, siswa tidak hanya membaca teori tapi terjun langsung merasakan bagaimana mengelola sebuah wilayah. Contohnya itu kalau pakai game SimCity itu di sini siswa jadi wali kota yang harus mengatur pembangunan jalan, pabrik, dan taman. Mereka bisa langsung melihat efeknya kalau bangun pabrik sembarangan, kota jadi polusi. Ini bikin siswa belajar dari kesalahan dengan cara yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya, mungkin geografi ini seharusnya bukan soal hafalan mati. Dengan bantuan teknologi, belajar geografi jadi lebih nyata dan membantu siswa untuk memahami dunia tempat tinggal mereka secara langsung. Bella, mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Ibu Dona. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Izin Pak, apakah ada tambahan dari Bapak? Sepertinya kita lanjut kepada pemateri berikutnya, kepada Kak Ana Mariana Zebua, waktu 10 menit dipersilakan. Kak, PDF saya telah nampak, Bapak. Sudah nampak? Sudah, Kak. Oke.
eh, laporan analisis kebutuhan untuk penyusunan desain pembelajaran. Dari konteksnya itu adalah seorang guru geografi di kelas 11 SMA ingin merancang pembelajaran berbasis IT pada materi dinamika bencana banjir di Jawa Timur. Nah, berdasarkan data-data yang telah ada, di mana ada data empirik siswa, di mana di situ ada data kemampuan awal pretest dengan kategori sebagai berikut. Ada 17%, yang tinggi sedang 50%, dan rendah ada 33%. Untuk data literasi digitalnya ada 100% yang mampu menggunakan smartphone. Kemudian yang mampu menggunakan laptop ada 60%, pernah menggunakan aplikasi peta Google Maps, GIS sederhana 40%, dan pernah menggunakan software GIS, QuantumGIS, ArcGIS 5%. Sedangkan akses teknologi memiliki smartphone pribadi ada 100%, memiliki laptop 70%. Akses internet stabil di rumah 70%, dan akses WiFi di sekolah tersedia. Nah, sedangkan untuk data minatnya itu ada 75% itu menyukai pembelajaran berbasis visual, ada peta video animasi, 68% menyukai pembelajaran berbasis proyek, 80% menyatakan pembelajaran geografi kurang menarik jika hanya ceramah, dan 72% ingin belajar menggunakan teknologi. Oleh karena itu, sebagai analisis kebutuhan, yang menjadi kesenjangan utama dari data tersebut adalah peserta didik masih belum mampu untuk menjelaskan hubungan curah hujan, penggunaan lahan banjir di mana tercermin dari pretest dan hasil wawancara kesulitan belajar. Peserta didik belum memiliki literasi peta yang tinggi di mana sulit menggunakan analisis keruangan dasar terkait lokasi rawan bencana banjir. Hal ini disebabkan karena keterampilan digital, penggunaan GIS sangat rendah sehingga mengakibatkan literasi peserta didik cenderung rendah. Penyebab utamanya adalah pembelajaran geografi yang masih sangat sederhana dan tidak kreatif, sehingga teori yang disampaikan oleh tenaga pendidik belum sepenuhnya terhubung dengan lingkungan nyata, padahal 60% peserta didiknya tinggal di rawan banjir. Nah, alasan kenapa pembelajaran tersebut kurang aktif berdasarkan data di atas, karena proses pembelajaran masih didominasi oleh ceramah yang menimbulkan teacher center, sedangkan di kurikulum Merdeka mengharuskan pembelajaran bersifat student center. Dari teacher center tersebut mengurangi minat, motivasi, dan retensi konsep pemahaman peserta didik. Kelemahan eksplisitnya pada pembaca peta dan analisis spasial menandakan kurangnya latihan dengan peta, tematik, dan aplikasi pemetaan akibat konsep banjir yang disampaikan masih abstrak, tidak kontekstual, sehingga pemanfaatan teknologi masih sangat minimal dengan masalah lokal. Untuk analisis kebutuhan siswa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kebutuhan kognitif terdiri dari pengetahuan dan pemahaman. Satu dulu memahami hubungan sebab akibat banjir serta mampu menjelaskan interaksi curah hujan, penggunaan lahan banjir bukan sekedar hafalan saja. Namun kebutuhan ini muncul karena catatan menunjukkan banyak siswa masih hafalan dan belum memahami hubungan kausalnya. Yang kedua adalah memahami konsep komponen peta tematik sebagai media pengetahuan seperti legenda, skala, simbol, warna, dan apa maknanya terhadap fenomena banjir. Kebutuhan ini memang berangkat dari kelemahan membaca peta atau analisis spasial. Kemudian untuk kebutuhan keterampilan spasial digital, di mana yang pertama membaca dan menafsirkan peta tematik secara tepat dari legenda, skala, orientasi, simbol, serta mengenali pola keruangan, lokasi rawan atau genangan. Ini langsung menanggapi catatan siswa lemah membaca peta dan analisis spasial. Yang kedua, menggunakan peta banjir BPBD sebagai rujukan overlay atau komparasi sederhana untuk mengidentifikasi hotspot risiko di lingkungan siswa. Kebutuhan ini berangkat dari ketersediaan data BPBD. Kemudian operasi dasar aplikasi peta yang mudah seperti Google Maps, My Maps, Google Earth Web untuk memberi entry point sebelum GIS desktop karena hanya 40% pernah memakai aplikasi peta dan 5% pernah memakai software GIS. Pengumpulan data lapangan berbasis smartphone, foto, bergeotek, koordinat, formulir online agar 100% kepemilikan smartphone bisa terkonversi menjadi keterampilan pengumpulan data. Kolaborasi pengolahan data ringan, unggah marker, deskripsi lokasi, tautan foto, serta manajemen data sederhana spreadsheet online karena kepemilikan laptop tidak merata. Ada kurang lebih 60-65%. Kemudian, pengenalan dasar kuantum GIS opsional untuk kelompok yang mahir saja sebagai enrichment, mengingat pengalaman kuantum GIS dan ArcGIS saat ini sangat terbatas yang hanya berjumlah 5% saja.
Kemudian untuk kebutuhan afektif atau minat dan motivasi. Ini pembelajaran harus berbasis visual, peta interaktif, video animasi sesuai preferensi 75% siswa yang menyukai konten visual. Pembelajaran yang bagus harus menggunakan pembelajaran PJBL yang mana merancang tugas autentik, misalnya pemetaan risiko banjir sekitar sekolah atau rumah selaras dengan 68% yang menyukai pembelajaran proyek dan 80% yang menilai ceramah kurang menarik. Yang ketiga, keterkaitan dengan kehidupan nyata, memanfaatkan fakta 60% siswa tinggal di wilayah rawan banjir dan sekolah dekat sungai untuk membangun relevansi dan rasa memiliki terhadap masalah. Kemudian pemberian otonomi dan peran aktif dalam tim, seperti perencanaan rute, survei, pembagian peran, dokumentasi, presentasi untuk mendorong agensi dan motivasi intrinsik. Disimpulkan dari preferensi proyek dan rendahnya minat pada ceramah. Bagaimana dengan analisis kesiapan teknologi? Apakah pembelajaran berbasis IT memungkinkan? Ya, memungkinkan jika ketersediaan perangkat tinggi 100% siswa memiliki smartphone, sehingga aktivitas berbasis mobile, pemetaan sederhana, dokumentasi foto bergeotek, formulir online dapat menjangkau seluruh kelas. Kemudian didukung dengan akses jaringan memadai WiFi sekolah yang tersedia dan hampir 70% lebih siswa memiliki internet rumah yang stabil. Sisanya dapat mengandalkan WiFi sekolah saat kegiatan sinkron atau enggak data. Laptop cukup untuk kerja tim, lebih dari 60% siswa yang punya laptop dan 65% mampu mengoperasikan. Pembelajaran dapat diatur berbasis kelompok, satu laptop satu kelompok dengan dukungan perangkat mobile seluruh anggota. Yang keempat adalah konteks dan data lokal tersedia di mana ada peta banjir BPBD dan sekolah berada dekat sungai yang sering meluap sehingga proyek berbasis data lingkungan nyata bisa dijalankan. Kemudian untuk teknologi yang paling realistis digunakan untuk sekarang ini adalah Google Maps atau bisa juga Google My Maps, Google Earth Web. Nah, ini membuat peta kolaboratif sederhana, marker garis poligon, menambah deskripsi dan foto yang menampilkan layar rujukan. Ini alasannya karena seluruh siswa punya smartphone yang mayoritas ada akses internet, pengalaman JS rendah, butuh antarmuka sederhana dan lintas perangkat. Kemudian formulir online atau Google Forms atau Microsoft Forms, spreadsheet online, sheet atau Excel, di mana ini mengumpulkan data lapangan, foto bergeotek, catatan lokasi, merekap, dan membersihkan data-data bersama. Ini alasannya karena mendukung kerja kelompok ketika kepemilikan laptop hanya lebih dari 60%, sementara semua siswa tetap dapat berkontribusi via ponsel. Kemudian sumber data lokal atau peta banjir BPBD dan media visual singkat video animasi, di mana memicu diskusi menjadi baseline analisis dan mengaitkan teori dengan kondisi sekitar. Kemudian overlay komparasi sederhana di My Maps, Earth Web, antara temuan lapangan dan peta banjir BPBD untuk mengidentifikasi hotspot risiko. Kemudian quantum GIS untuk kelompok mahir dan dapat dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Kemudian untuk tekstual, bagaimana lingkungan sedang belajar. Yang pertama bisa melalui observasi sungai dan lingkungan sekitar sekolah. Sekolah yang berada dekat dengan sungai yang sering meluap, sehingga bisa dilakukan river walk untuk mengamati kondisi bantaran, kebersihan drainase, titik penyempitan aliran, dan dokumentasi bukti foto bergeotek. Kemudian ada pemanfaatan data otentik. Gunakan peta banjir dari BPBD sebagai baseline untuk membandingkan temuan lapangan, titik genangan, perubahan penggunaan lahan, dan memvalidasi dugaan siswa. Kemudian ada langkah survei rumah dan lingkungan siswa. Karena 60% siswa tinggal di daerah rawan banjir, tiap kelompok dapat memetakan kondisi saluran kedap air, vegetasi, dan titik rawan di sekitar rumah, lalu mengunggahnya ke peta kolaboratif. Kemudian ada jurnal curah hujan dan banjir. Siswa membuat log sederhana, tanggal, intensitas hujan, kejadian genangan, lalu membandingkan catatan ini dengan peta BPBD untuk melihat keterkaitan spasial. Wawancara warga atau petugas sekolah, menggali narasi peristiwa banjir, area terdampak, waktu puncak, serta perubahan penggunaan lahan yang dirasakan warga sebagai data kualitatif pendukung. Ini konteks banjir lokal dan akses sekolah mendukung praktik ini. Kemudian integrasi dengan perangkat siswa. 100% siswa memiliki smartphone, sehingga pengumpulan data atau foto lokasi dan anotasi peta dapat dilakukan secara merata. WiFi sekolah tersedia untuk sinkronisasi. Apa potensi pembelajaran berbasis masalah nyata? Pertanyaan pemantik atau driving question, bagaimana memetakan dan mengurangi risiko bencana bagaimana memetakan dan mengurangi risiko banjir di sekitar sekolah rumah dengan memanfaatkan data BPBD dan observasi lapangan.
Kemudian untuk produk autentik, story map atau peta interaktif yang menampilkan hotspot banjir, bukti foto, dan rekomendasi mitigasi lokal, misalnya pembersihan drainase, vegetasi riparian, dan kampanye anti sampah. Kemudian ada transfer konsep ke praktik mengaitkan curah hujan, penggunaan lahan banjir melalui overlay peta BPBD dengan temuan lapangan siswa sehingga konsep sebab akibat tidak hanya dihafal. Adanya kolaborasi pemangku kepentingan di mana hasil peta dan rekomendasi dapat didiskusikan dengan sekolah, RT, bahkan BPBD setempat untuk umpan balik menumbuhkan kepedulian dan literasi kebencanaan. Penentuan kebutuhan prioritas. 3 kebutuhan paling mendesak. Yang pertama adalah literasi peta dan analisis spasial dasar, kemudian pemahaman hubungan sebab akibat, curah hujan, penggunaan lahan, sampai ke bencana banjir. Kemudian ada peningkatan engagement melalui pembelajaran berbasis proyek dan media visual. Kemudian untuk rekomendasi desain pembelajaran berbasis IT, model pembelajaran yang paling cocok adalah project based learning berbasis JIS, di mana project based learning PJB berbasis JIS ringan, mobile first, dan kontekstual dengan produk akhir peta interaktif atau story map risiko banjir di sekitar sekolah atau rumah siswa. Kemudian untuk media, alat Google, media dan alatnya itu bisa menggunakan Google Earth, Quantum Gis, video, dan lain-lain seperti Google My Maps, Google Earth Web, Google Maps, Google atau Microsoft Forms, Sheets, Excel, online, kemudian peta banjir BPBD sebagai rujukan data otentik lokal, QGIS, opsional juga bisa dipakai untuk kelompok yang memang siswanya memiliki kemahiran dalam menggunakan GIS atau software GIS. Kemudian aktivitas utamanya adalah orientasi dan perancang literasi peta, pengumpulan data lapangan berbasis smartphone, analisis dan sintesis dengan data BPBD, dan rekomendasi mitigasi dan diseminasi. Output yang diharapkan dengan adanya hal tersebut, jumlah siswa yang 36 itu memiliki kemampuan hafal prioritas tinggi 17%, sedang 18 atau 50%, terendah 12 atau 33%, dengan catatan kelemahan dalam membaca peta, analisis spasial, cenderung hafalan, belum paham hubungan sebab akibat. Kemudian ada literasi digital, akses teknologi, minat dan preferensi belajar, dan belajar konteks spasial. Nah, untuk hasil memahami kausalitas banjir, mengaitkan teori dinamika banjir Jatim dengan data lokal peta BPBD, kondisi lingkungan sekitar. Kemudian mengenai komponen peta tematik, membaca dan menafsirkan peta tematik dengan benar, mengenali pola keruangan lokasi rawan banjir, pemetaan radar dengan alat berbasis browser mobile Google My Maps, Google Earth, Google Maps sebelum GIS desktop, pengumpulan data via smartphone, foto bergeotek, koordinat catatan dan kolaborasi, media visual, pembelajaran berbasis proyek, autentik dan kontekstual, kemudian keterhubungan pada masalah lokal rawan banjir. Nah, untuk peta pembelajaran masalahnya itu proses metode di mana didominasi oleh ceramah dan rendahnya interaksi dan eksplorasi serta minimnya praktik dan alat IT yang kontekstual. Sedangkan kompetensinya adalah literasi peta dan spasialis rendah, belum paham sebab akibat, dan konteks serta sumber belajarnya itu masih belum optimal, serta perangkat teknologi tidak merata di keseluruhan siswa. Untuk rekomendasi desain pembelajaran berbasis IT, yaitu ada project based learning berbasis GIS dengan media alat Google Maps, dengan aktivitas utamanya itu ada orientasi dan perancang literasi peta, pengumpulan data lapangan berbasis smartphone, analisis dan sintesis dengan data BPBD, rekomendasi mitigasi dan diseminasi. Demikian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Ana. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Fadil, Iya Pak, izin Pak, ada tambahan dari Pak Ana tadi Pak. ya, saya kira Hana sudah mencoba untuk memberikan jawabannya, memberikan pemikiran-pemikiran, memberikan gagasan-gagasan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam konteks pembelajaran di mana sekolah itu berlangsung. Saya kira ini yang perlu diapresiasi, walaupun nanti dalam pelaksanaannya masih harus dilihat kelayakan untuk
implementasi. Jadi hari ini kita menggagas sedemikian rupa, nah nanti kemudian pada saat implementasi memang apa yang ada dalam gagasan itu perlu dilihat kembali, direview kembali, mana-mana yang memang bisa dilaksanakan, mana-mana yang harus ditunda terlebih dahulu karena keterbatasan. Ya. Saya kira itu Pak Dir, catatannya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas temannya. Selanjutnya kepada Elvira Zulfani, waktu dan tempat 10 menit dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Maaf sebelumnya, berhubung saya mengandalkan hotspot dan juga tidak memakai WiFi, jadi memungkinkan jaringan melemah saat presentasi. Jadi, saya izin off cam ya Pak untuk kelancaran presentasi hari ini. Sebelum itu, saya izin terlebih dahulu share screen hasil laporan saya. Apakah Bapak Ibu sudah melihat PDF saya? Sudah, Kak. Bu. Baiklah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis kebutuhan untuk penyusunan desain pembelajaran, yang mana terlebih dahulu ringkasan data empiriknya itu berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap 36 siswa di kelas 11, itu memiliki kemampuan awal 17% siswa yang berkategori tinggi, 50% sedang, dan 33% rendah dengan kelemahan dominannya itu terdapat pada literasi peta, tematik, dan kemampuan berpikir kausal tentang bencana banjir. Literasi digitalnya itu 100% siswa memiliki smartphone, 65% punya laptop, namun hanya 5% yang pernah menggunakan software GIS profesional atau QGIS atau ArcGIS. Nah, preferensi belajarnya itu sekitar 75% menyukai pembelajaran visual, 65% menyukai PJBL, serta 72% ingin belajar menggunakan teknologi. Dan juga 80% merasa metode ceramah itu tidak menarik. Nah, konteks spasialnya ini 60% siswa tinggal di kawasan rawan banjir, sekolah berlokasi dekat sungai yang sering meluap, serta tersedia data peta banjir dari BPBD daerah. Nah, akses teknologinya itu yang punya smartphone pribadi itu ada 100%, punya laptop 60%, serta akses internet stabil di rumah 70%. Dan akses WiFi di sekolah tersedia. Data kesulitan belajarnya berdasarkan hasil wawancara yaitu sulit memahami hubungan antara curah hujan, penggunaan lahan, dan banjir, serta tidak terbiasa membaca peta tematik dan kesulitan menghubungkan teori dengan kondisi lingkungan sekitar. Adapun identifikasi masalah pembelajaran, kesenjangan utama yang teridentifikasi antara kondisi aktual siswa dengan tuntutan kompetensi materi dinamika bencana banjir di Jawa Timur, yaitu dalam kemampuan analisis spasial itu kondisi saat ini 33% siswa berkemampuan rendah, lemah dalam membaca peta tematik dan analisis sebab akibat bencana banjir. Namun kondisi yang diharapkan itu siswa mampu membaca, menganalisis, dan menginterpretasi peta banjir secara mandiri. Yang kedua, pola belajar hafalan. Kondisi saat ini, siswa cenderung menghafal konsep tanpa memahami hubungan kausal antara curah hujan, penggunaan lahan, dan banjir. Kondisi yang diharapkan, siswa mampu menjelaskan hubungan sebab akibat dan menganalisis data banjir secara kontekstual. Yang ketiga, literasi GIS dan peta digital. Hanya 5% siswa pernah menggunakan software GIS, sedangkan 40% pernah menggunakan aplikasi peta dasar atau Google Maps. Namun kondisi yang diharapkan itu siswa mampu menggunakan tools pemetaan digital seperti minimal web GIS atau Google Earth untuk analisis bencana. Relevansi kontekstualnya itu pembelajaran terlalu teoritis. Siswa kesulitan menghubungkan materi dengan kondisi lingkungan. Sekitar 60% tinggal di kawasan rawan banjir. Kondisi yang diharapkan ialah pembelajaran berbasis masalah nyata yang relevan dengan kehidupan dan lingkungan siswa. Yang terakhir itu motivasi dan keterlibatan siswa. 80% siswa merasa pembelajaran geografi kurang menarik dengan metode
ceramah konvensional. Dan siswa terlibat, kondisi yang diharapkan itu siswa terlibat aktif, termotivasi, dan menikmati proses belajar melalui media visual dan teknologi. Kesenjangan paling kritis terletak pada 3 hal, yakni yang pertama, lemahnya literasi spasial yang merupakan kompetensi inti geografi. Yang kedua, pola belajar hafalan yang menghambat pengembangan HOTS dan ketidakterhubungan antara materi dengan konteks kehidupan nyata siswa, padahal 60% diantaranya tinggal di wilayah yang terdampak banjir. Kondisi ini diperparah oleh dominasi metode ceramah yang tidak sesuai dengan preferensi belajar visual dan berbasis proyek dari mayoritas siswa. Adapun analisis kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi pembelajaran sebagai dasar perancangan desain instruksional. Yang pertama itu dalam ranah kognitif. Pemahaman konseptual tentang dinamika banjir seperti siklus hidrologi, das, curah hujan, penggunaan lahan, itu kemampuan berpikir kausalnya menganalisis faktor penyebab dan dampak banjir di Jawa Timur. Indikator atau bukti datanya hanya 33% siswa kategori rendah yang sulit memahami hubungan curah hujan, lahan banjir, dan cenderung hafalan. Yang kedua, keterampilan spasial, kemampuan membaca dan menginterpretasi peta tematik banjir. Keterampilan analisis spasial, identifikasi zona rawan, overlay data, dan narasi geografis berbasis peta. Nah, bukti datanya di siswa lemah membaca peta tematik, tidak terbiasa analisis spasial, tersedia data peta BPBD setempat. Yang ketiga, keterampilan digital. Kemampuan menggunakan tools digital geografis, Google Earth, web, GIS, ArcGIS online, atau QGIS dasar. Keterampilan pengolahan datanya itu sederhana, seperti tabel, grafik, curah hujan. Bukti datanya 100% punya smartphone, 60% punya laptop, hanya 5% yang pernah pakai GIS profesional, 40% pakai Google Maps. Dalam dimensi kebutuhan afektif, ini peningkatan motivasi belajar geografi melalui media visual dan teknologi. Pengembangan kesadaran mitigasi bencana berbasis konteks lokal. 80% merasa geografi kurang menarik, 75% suka visual, 68% suka PJBL, serta 72% ingin belajar dengan teknologi. Adapun analisis teknologi dan konteks spasial. Rekomendasi teknologi realistis, mengingat keterbatasan akses laptop itu sekitar 60%, namun ketersediaan smartphone yang merata itu 100%, maka strategi utama dalam smartphone first learning dengan akses Wi-Fi sekolah. Berikut teknologi yang direkomendasikan berdasarkan tingkat kejangkauan dan relevansi. Yang pertama, melewati Google Earth, itu keunggulannya smartphone kompatibel, gratis, visualnya 3D, dan mudah diakses 100% siswa. Nah, strategi implementasinya itu eksplorasi daerah rawan banjir, Jawa Timur, overlay lapisan curah hujan, perbandingan citra sebelum dan sesudah banjir. Yang kedua, ArcGIS online berbasis browser, tidak perlu instalasi dan mendukung kolaborasi. Strategi implementasinya yakni pembuatan peta risiko banjir kelompok, presentasi data spasial interaktif berbasis narasi. Yang ketiga, Google Maps. Itu keunggulannya familiar dan sudah 40% sudah dipakai, mudah digunakan di smartphone juga. Strategi implementasinya itu pemetaan titik rawan banjir di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal siswa. Yang ketiga, YouTube atau video geografi. Keunggulannya mendukung gaya belajar visual 75% siswa, tersedia konten banjir Indonesia. Strategi implementasinya yakni stimulus awal pembelajaran, analisis video dokumenter banjir Jawa Timur. Yang terakhir, Google Sheet. Itu keunggulannya tersedia di smartphone, mendukung pengolahan data sederhana. Strategi implementasinya itu input dan visualisasi data curah hujan, debit sungai, dan kerugian banjir. Adapun pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, yakni sungai di sekitar sekolah dijadikan sebagai sumber belajar terbuka. Siswa melakukan observasi mini untuk mengamati morfologi sungai, batas sempadan, dan potensi titik luapan. Data primer ini nanti kemudian diintegrasikan ke dalam peta digital menggunakan Google My Maps. Yang kedua, pengalaman langsung siswa.
yang tinggal di kawasan rawan banjir dapat menjadi narasumber dan pengumpulan data. Siswa mendokumentasikan titik banjir dan lingkungan rumah masing-masing menggunakan fitur geotag pada smartphone. Kemudian data dikompilasi secara kolektif. Yang ketiga, data dari BPBD daerah sebagai sumber sekunder. Peta banjir dan data historis dari BPBD itu digunakan sebagai referensi untuk komparasi antara peta siswa dengan data resmi pemerintah. Yang terakhir itu siswa dapat mewawancarai warga sekitar tentang pengalaman banjir, pola dan frekuensi kejadian, serta upaya adaptasi yang telah dilakukan sebagai data kualitatif pendukung. Adapun kebutuhan prioritas dan rekomendasi model pembelajaran, itu ada 3 kebutuhan mendesak. Yang pertama, penguatan literasi spasial dan peta tematik. Alasan prioritasnya ialah fondasi utama materi bencana banjir. Tanpa kemampuan membaca peta, seluruh kompetensi geografi tidak dapat dicapai. Menurut data juga 33% siswa masih kategori rendah. Strategi pemenuhannya itu bisa dengan latihan interpretasi peta banjir (BPD), analisis spasial berbasis Google Earth, diskusi kelompok berbasis peta cetak dan juga digital. Yang kedua, pengembangan berpikir kausal dan sistemik. Alasan prioritasnya yakni siswa kesulitan menghubungkan variabel banjir secara holistik, hafalan murni tidak mengembangkan kompetensi geografi tingkat tinggi yang dituntut kurikulum. Strategi pemenuhannya itu melewati PBL menggunakan kasus banjir lokal, diagram sebab akibat, dan analisis data curah hujan dan penggunaan lahan. Yang ketiga, peningkatan motivasi via konteks lokal dan teknologi. Alasan prioritasnya itu 80% siswa tidak termotivasi dengan ceramah konvensional. Konteks lokal, 60% rawan banjir adalah leverage kuat untuk relevansi pembelajaran yang bermakna. Strategi pemenuhannya itu PBL dengan produk peta risiko banjir lingkungan itu sendiri, fight wall, mini ke sungai sekitar sekolah, serta presentasi berbasis story maps. Adapun rekomendasi model pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan secara menyeluruh, model pembelajaran yang paling optimal adalah PJBL yang diintegrasikan dengan pendekatan GIS berbasis smartphone. Model ini dipilih karena mengakomodasi preferensi 68% siswa terhadap pembelajaran proyek, mendorong berpikir spasial aktif, dan juga menghasilkan produk autentik yang relevan bagi komunitas. Adapun tahapan proyek siklus dari PJBL ini ialah fase pertama, orientasi masalah, guru menayangkan video bencana banjir Jawa Timur, dan juga memfasilitasi diskusi mengapa daerahku banjir. Namun aktivitas siswa juga menyimak, berdiskusi, mengidentifikasi pertanyaan, mencatat pengamatan awal tentang kondisi banjir itu. Medianya memakai video YouTube atau lembar observasi awal dan juga Google Slides. Yang kedua, dalam penyelidikan spasial. Ini aktivitas gurunya membimbing penggunaan Google Earth dan juga membantu observasi lapangan di sekitar sungai di sekolah. Aktivitas siswanya menganalisis citra satelit di Google Earth dan mencatat titik rawan, memotret, dan juga mengukur menggunakan GPS smartphone. Yang ketiga, pemetaan atau pemetaan partisipatif itu membimbing pembuatan peta di Google My Maps dan juga mendampingi input data dan anotasi peta. Aktivitas siswanya membuat peta risiko banjir kolaboratif di Google Maps dengan media memakai Google Maps, smartphone, dan juga data hasil observasi atau foto lapangan. Yang ketiga, analisis dan sintesis. Ini kegiatan gurunya membimbing analisis sebab akibat, memfasilitasi penulisan rekomendasi mitigasi berbasis data. Aktivitas siswanya menganalisis pola spasial banjir, mengidentifikasi faktor penyebab, memakai media Canva atau Google Slide. Yang kelima itu presentasi dan refleksi. Guru menjadi fasilitator presentasi, memberikan umpan balik, dan aktivitas siswa itu mempresentasikan peta risiko banjir kepada kelompok dan juga menerima masukan, merefleksikan proses belajar dan dampak sosial proyek. Itu medianya memakai proyektor Google Maps yang langsung ditampilkan.
Adapun produk akhirnya yaitu peta risiko banjir partisipatif yang berbasis Google My Maps yang mencakup titik-titik rawan banjir, foto lapangan, dan anotasi deskriptif dari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. Yang kedua, laporan analisis singkat yang menjelaskan faktor penyebab, pola, dan spasial, dan juga rekomendasi mitigasi banjir di area yang dipetakan. Yang ketiga, infografis digital seperti Canva yang menyajikan temuan secara visual dan dapat dibagikan kepada komunitas sekitar sekolah sebagai bentuk kontribusi nyata. Kesimpulannya, hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa perancangan pembelajaran geografi materi dinamika banjir, bencana banjir di Jawa Timur untuk kelas 11 ini memerlukan pergeseran paradigma yang fundamental dari pembelajaran transmisif verbalistik. Maksudnya guru ceramah, siswa menyerap menuju pembelajaran konstruktivistik itu siswa mencari lalu siswa memahami. Siswa melakukan langsung siswa memahami yang berbasis teknologi dari proyek autentik. 3 kebutuhan paling mendesak yang harus menjadi fondasi itu peningkatan kemampuan berpikir spasial dan kausalitas, pengembangan literasi geospasial digital yang realistis dan inklusif berbasis smartphone, dan juga kontekstualisasi pembelajaran melalui lingkungan dan data otentik dari BPBD. Ketiga kebutuhan ini integrasi secara sinergis dalam model PJBL berbasis GIS yang direkomendasikan dengan memanfaatkan aset yang telah ada, yakni 100% punya smartphone, akses WiFi sekolah, dan juga ketersediaan data peta BPBD dan juga serta konteks lingkungan sekolah yang dekat dengan sungai dan wilayah rawan banjir. Pembelajaran yang dirancang berpotensi tidak hanya meningkatkan kompetensi geospasial siswa, tetapi juga menghasilkan output sosial berupa peta risiko banjir yang dapat bermanfaat bagi komunitas sekitar sekolah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Elvira. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih Fadil. Elvira, terima kasih banyak sudah menyampaikan gagasan-gagasan untuk memenuhi atau merespon analisis kebutuhan siswa dalam belajar. Saya kira apa yang tadi disampaikan gagasannya sangat baik ya, dan seperti saya tadi, nanti kalau dalam implementasi tentu harus dilakukan review ulang ya terhadap gagasan-gagasan itu, ada seleksi ide, ada sintesis ide mungkin ya, sampai akhirnya terpilih betul-betul gagasan yang layak untuk diimplementasi. Ya, saya kira itu catatannya. Adil, terima kasih. Satu lagi ya, habis ini kita close ya. Eh, Baik Pak, terima kasih atas masukan terhadap Ibu Elvira tadi. Selanjutnya kepada Ibu Indri Lestari dipersilakan untuk memaparkan materinya. Tuh, atau 10 menit dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Fadil. Izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum terlihat ya? Sudah deal? Masih belum, Kak? Nah, udah, Kak? Udah? Udah, Kak. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, eh,
Saya akan memaparkan hasil dari tugas saya yang sudah eh, diselesaikan pada minggu lalu, yaitu identifikasi masalah pembelajaran geografi berbasis IT di SMA Negeri 4 Medan. Jadi di sekolah ini bukan hanya saya guru geografi, kami ada 4 orang. Jadi ini juga berdasarkan pengamatan, selain berdasarkan observasi juga ada hasil wawancara sedikit dengan teman-teman di IMGIMP. Baik, di sini ada beberapa latar belakang ya yang akan saya paparkan, di mana pembelajaran geografi pada jenjang SMA memegang peran strategis dalam membentuk kemampuan berpikir spasial atau spatial thinking, geoliterasi, serta kesadaran siswa terhadap isu-isu lingkungan global dan lokal seperti perubahan iklim, urbanisasi, mitigasi bencana, dan keberlanjutan pembangunan. Nah, jadi menurut kurikulum Merdeka yang diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022 di SMA Negeri 4 Medan, mata pelajaran geografi ini juga tidak lagi sekedar hafalan fakta dan peta saja, melainkan menekankan pendekatan student center atau proyek berbasis masalah atau project kita kenal dengan project based learning, serta pengembangan HOTS ya, higher order thinking skills melalui analisis data spasial dan pemecahan masalah nyata. Dalam hal ini beberapa teknologi informasi yang menjadi elemen krusial atau kunci dari revolusi pembelajaran geografi sendiri itu ada beberapa tools yang bisa kita gunakan seperti Google Earth Pro, Geographic Information System atau GIS, Augmented Reality atau AR, Virtual Reality atau VR, serta platform kolaboratif memungkinkan siswa untuk menjelajah dunia secara virtual, memvisualisasikan konsep abstrak seperti geosfer, dinamika atmosfer, penginderaan jauh, dan analisis SIG yang selama ini sulit dipahami hanya melalui buku teks ataupun ceramah. Nah, jadi dalam pembelajaran geografi sendiri di SMA Negeri 4, identifikasi masalah pembelajaran yang kami lihat di sini ada beberapa, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang masih dominan konvensional, seperti ceramah, menggunakan buku teks, serta siswa pasif dan kurang mengembangkan kemampuan berpikir spasial. Nah, dalam hal ini memang perubahan demi perubahan terus dilakukan ya. Nah, kebetulan memang kesulitan pemanfaatan IT ini juga sebenarnya nanti akan ada di identifikasi masalah ya. Ini juga terjadi karena mungkin siswa pada saat di SMP itu sudah terbiasa dengan metode ceramah yang kemudian mencatat dan kemudian juga latihannya itu dengan menggunakan buku tulis dan segala macam. Tuh, kemudian juga hal ini memang terkait dengan nantinya tentu kemampuan siswanya itu sendiri dalam memiliki sarana dan prasarana dari IT sendiri, dan juga mungkin nanti metode yang memang harus terus-terusan dirubah. Nah, jadi yang berikutnya adalah materi geografi yang bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan tanpa bantuan teknologi yang memadai. Nah, ini terkadang seperti ini, tapi terkadang tidak juga karena memang eh, geografi itu sendiri kan dia tentunya sifatnya adalah kontekstual. Ya, jadi ruang di lingkungan sekolah pun itu dapat dijadikan sebagai objek dari kajian geografi itu sendiri. Kemudian pemanfaatan IT, nah seperti Google Earth, GIS, AR, kemudian masih menjadi hal-hal yang bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam rencana pembelajaran atau RPP secara rutin. Nah, ini juga kami kondisikan dengan
kemampuan dari siswanya. Karena kalau di negeri ini memang kan kondisi siswa itu beragam dengan berbagai latar belakang dan juga beragam kemampuan secara ekonomi. Ya, belum semuanya memiliki handphone gitu ya. Walaupun eh, rata-rata itu memang memang tinggalnya di kota, tapi tingkat kemampuan ekonominya kan tidak sama. Kemudian keterbatasan sarana dan prasarana khususnya rasio laboratorium komputer yang rendah terhadap jumlah rombel. Nah, ini memang kami akui bahwasannya di SMA Negeri 4 Medan ini untuk kebutuhan komputer ini sangat eh, terbatas karena dari 36 rombel dengan 36 siswa per rombel. Jadi satu jenjang itu 12 kelas. Jadi dari itu hanya satu lab komputer. Jadi memang jadwalnya sangat padat sehingga kemungkinan kita sebagai guru geografi itu untuk menggunakan lab komputer sebagai prasarana kita dalam tentunya tadi yang seperti saya sebutkan tadi seperti menggunakan GIS atau yang lainnya itu sulit untuk mendapatkan jadwal begitu. Kemudian rendahnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi dan menyusun proyek berbasis IT sesuai kurikulum Merdeka. Nah, ini memang kami akui juga. Jadi memang di sekolah kami itu 4 guru geografi, 2-nya akan purna bakti. Itu yang satu sudah purna bakti di Februari, yang satu lagi di Oktober. Dan saya ada satu orang lagi itu memang guru yang diperbantukan, artinya kami masih honor di negeri itu. Ya, jadi memang yang 2 itu sudah eh, memang sudah sangat senior yang mungkin penguasaan terhadap IT-nya itu mungkin sudah banyak lupa begitu ya. Mungkin waktu zaman kuliah dulu kan berubah zaman berubah mungkin aplikasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian rendahnya minat dan hasil belajar siswa akibat pembelajaran yang kurang menarik dan kontekstual. Nah, akar dari semua ini ya tentunya itu tadi ya, kurangnya minat belajar siswa terhadap eh, pembelajaran-pembelajaran yang kurang menarik dan kontekstual. Maka nantinya tentu diharapkan bisa di terus-menerus ditingkatkan untuk lebih kontekstual dan lebih menarik untuk siswa. Di sini dari identifikasi tersebut ada 3 rumusan masalah yang sudah saya rangkum. Itu ada 3, yaitu apa saja masalah utama dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 4 Medan. Yang kedua, sejauh mana pemanfaatan teknologi IT dalam pembelajaran geografi. Kemudian yang ketiga, faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi pembelajaran geografi berbasis IT. Nah, tujuannya tentu menjawab dari rumusan masalah. Kemudian manfaatnya ya bagi guru, memberikan gambaran jelas tentang kendala yang dihadapi serta inspirasi model pembelajaran berbasis IT yang dapat diterapkan langsung di kelas. Untuk sekolah tentu menjadi bahan evaluasi untuk siswa, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, dan untuk dinas pendidikan dan penelitian itu dapat menjadikan referensi. Selanjutnya ini ada kajian pustaka bagaimana pembelajaran geografi berbasis IT itu seperti Google Earth Pro, Geographic Information System, ArcGIS online, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR memungkinkan siswa untuk memvisualisasi konsep abstrak secara interaktif dan imersif. Jadi ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Ya, salah satunya ini saya ambil atau saya kutip dari Khoirunisa 2025, menemukan bahwa Google Earth itu efektif meningkatkan kemampuan berpikir spasial peserta didik pada mata pelajaran geografi di SMA. Nah, hasilnya serupa juga dengan yang diteliti oleh Susanti yang menggunakan Google Earth berbasis model problem based learning untuk meningkatkan berpikir spasial siswa, serta Sihaluho 2026 yang membuktikan efektivitas ArcGIS dalam meningkatkan kemampuan analisis spasial siswa SMA Negeri 8 Medan atau gain skor eksperimen jauh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrolnya. Nah, jadi kurikulum Merdeka
dan tantangan pembelajaran geografi memberikan kebebasan dan fleksibilitas pada guru dan siswa untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pada mata pelajaran geografi, kurikulum ini mendorong penggunaan metode inovatif, proyek berbasis masalah dan pemanfaat teknologi digital. Nah, kemudian pembahasan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah gambaran umum SMA Negeri 4 Medan, di mana SMA Negeri 4 Medan ini merupakan salah satu sekolah negeri tertua yang ada di Kota Medan. Ya, ini berada di Jalan Gelas, ya, nomor 12, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Ini penampakan gerbang utamanya. Kemudian yang ini adalah bagian dari saat kita sudah masuk gerbang, ini bagian depannya. Jadi memang sudah terlihat indah dengan taman-taman. Memang konsepnya adalah bagaimana supaya terlihat lebih asri begitu. Kemudian identifikasi masalah utamanya ini berdasarkan hasil analisis data profil sekolah, literatur terkait dan pola umum pembelajaran di SMA Negeri Medan, ada beberapa identifikasi. Yang pertama, pendekatan pembelajaran masih dominan konvensional. Nah, ini kami akui Bapak Ibu. Karena itu tadi ya, 75% dari guru di SMA Negeri 4 itu masih banyak yang sangat-sangat senior. Bahkan kemarin kami sudah ada eh, kegiatan untuk eh, penyerahan cenderamata begitulah ya untuk guru yang sudah purna bakti. Itu ada sekitar 10 orang, itu banyak sekali. Nah, kemudian eh, penggunaan dari eh, slide PowerPoint, Google Earth ini secara sporadis dan tidak terstruktur. Karena memang kesulitannya adalah kita kalau mau menggunakan menggunakan proyektor itu juga harus pinjam dulu dari eh, kantor tata usaha. Jadi artinya penggunaan dari eh, proyektor itu sendiri kan memang kita harus ada proses itu ya, ngambil dulu ke TU dan harus gurunya, kemudian kita pasang di kelas, dan kadang-kadang kelasnya juga itu ya, artinya gini, penggunaan dari apa itu sendiri harus tidak permanen di kelas begitu ya, tidak permanen di kelas, sehingga ini memakan waktu gitu. Kekurangannya di situ ya. Kemudian materi geografi bersifat abstrak dan sulit dipahami. Nah, banyak materi inti geografi seperti penginderaan jauh, dinamika litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan sistem informasi geografi ini bersifat abstrak dan sulit divisualisasikan hanya dengan media konvensional. Siswa sering hafal, kemudian eh, apa namanya, siswa sering kali hanya menghafal rumus atau konsep tanpa memahami mendalam tentang kemampuan mengaitkannya dengan isu kontekstual lokal seperti banjir di Kota Medan, urbanisasi atau dampak perubahan iklim gitu. Ini berdasarkan penelitian dari Laras tahun 2025 yang menegaskan bahwa tanpa bantuan tools visualisasi canggih, pemahaman siswa terhadap materi-materi ini cenderung rendah. Kemudian pemanfaatan teknologi IT belum optimal, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kendala sarana dan prasarana, tadi sudah saya jelaskan bagaimana prasarananya itu memang minim begitu ya, hanya ada satu lab untuk 36 rombel dengan 36 siswa dalam tiap rombel. Itu full Bapak Ibu. Jumlah siswanya itu banyak, gembung-gembung kelasnya. Kemudian rendahnya minat dan hasil belajar siswa. Nah, ini pembelajaran yang bersifat hafalan menyebabkan siswa mudah bosan. Ya, tadi sudah saya singgung juga. Kemudian kompetensi guru dalam mengintegrasi IT. Sebagian guru geografi belum sepenuhnya menguasai integrasi teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Nah, jadi pelatihan-pelatihan dari MGMP Geografi Kota Medan, Sumatera Utara, bekerja sama mungkin dengan universitas ya, kebetulan kalau di Sumatera Utara dan khususnya di Kota Medan ini yang paling terdekat dan paling erat dengan geografi itu ya tentunya Universitas Negeri Medan ya, di Unimed itu Bapak Ibu semua. Mungkin kalau di Padang itu UNP kita ya. Belum dimanfaatkan secara maksimal
sehingga guru kesulitan mengembangkan modul IT. Nah, ini kondisi labnya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa lihat bagaimana labnya ini sangat terbatas jumlahnya, ya, dan hanya inilah lab komputer yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Medan. Baik, faktor penghambatnya ya keterbatasan infrastruktur, beban mengajar guru yang padat karena kelasnya banyak, jumlah siswanya banyak, kemudian kurangi anggaran khusus untuk lisensi software. Nah, ini benar sekali ya Bapak Ibu ya. Karena kan ada beberapa software yang memang harus kita install ke komputer kalau di lab sekolah. Kemudian pelatihan berkelanjutan atau pengadaan perangkat tambahan. Kemudian transisi kurikulum mereka yang masih relatif baru, sehingga guru masih beradaptasi. Kemarin udah beradaptasi K13 revisi, kemudian masuk kurikulum Merdeka dengan pendekatan Merdeka Belajar, kemudian ini masuk lagi dengan prinsip deep learning begitu ya. Jadi memang terus berubah dan kadang-kadang ini juga menjadi penghambat. Nah, kemudian faktor pendukungnya ya tentunya keberadaan WiFi dan proyektor di beberapa ruang kelas yang dapat dimanfaatkan sebagai titik awal integrasi IT. Nah, Bapak Ibu, untuk WiFi ini tidak seluruh ruangan di SMA Negeri 4 ini memiliki akses WiFi. Hanya ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, laboratorium. Nah, sisanya hanya dapat bayang-bayang ininya saja, bayang-bayang sinyal WiFi-nya saja. Jadi tidak memang dipasang di semua titik di sekolah ini. Kemudian eh, siswa SMA siswa SMA sih sebenarnya pada umumnya sudah familiar dengan penggunaan smartphone, sehingga memungkinkan penerapan model bring your own device atau BYOD ini bisa sebenarnya. Kemudian lokasi sekolah di pusat kota ya tentunya kalau di pusat kota ini aksesnya mudah biasanya ya, dan seperti itulah kira-kira harusnya. Kemudian rekomendasi solusi optimalisasi tools gratis, kemudian peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan sekolah, model pembelajaran hybrid, ya, dan rotasi kelas terhadap rotasi penggunaan laboratorium. Ini yang harusnya sebenarnya memang kalau dia sarana prasarana harusnya memang lebih ditingkatkan. Kemudian pengembangan proyek berbasis kurikulum merdeka, ya siswa diberi tugas membuat peta digital, kemudian mitigasi bencana, banjir khususnya ya yang sering terjadi di Kota Medan atau agar dia lebih kontekstual atau analisis urbanisasi ini lebih kontekstual memang kalau untuk Kota Medan. Nah, langkah-langkah pendek dan menengah membuat jadwal khusus geografi di laboratorium komputer jika memungkinkan. Kemudian mengembangkan modul ajar berbasis IT yang terintegrasi dengan kurikulum mereka. Jadi di sini guru dia memang dituntut untuk lebih memiliki effort yang besar agar pembelajaran tidak membosankan dan lebih kontekstual. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan dan teknologi. Kesimpulannya ya tentunya pembelajaran geografi di SMA 4 masih menghadapi berbagai kendala yang mendasar, yaitu pendekatan pembelajaran dominan konvensional, materi abstrak dan sulit dipahami, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya minat dan hasil belajar. Nah, siswa serta kompetensi guru yang perlu ditingkatkan dalam integrasi IT. Kemudian meskipun sekolah memiliki akreditasi A dan kualitas dasar yang cukup baik, WiFi, proyektor dan laboratorium komputer, walaupun tadi pelaksanaannya sudah saya jelaskan tadi, masih perlu banyak perbaikan. Integrasi teknologi geospasial seperti Google Earth dan GIS belum menjadi bagian rutin dari pembelajaran. Kondisi ini mirip dengan temuan di SMA Negeri 21 Medan dan SMA Negeri 8 Medan, di mana implementasi kurikulum mereka pada geografi masih berada pada kategori kurang optimal atau ini berdasarkan penelitian dari Bawamenewe dan Yeni 2025. Demikian mungkin Bapak Ibu hasil dari tugas saya yang sudah saya selesaikan untuk mata kuliah kita ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Indri yang sudah mempresentasikan Ya, Bapak, terima kasih. Untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, khususnya pendidikan geografi.
saya kira bagus banget yang tadi disampaikan. Catatan saya untuk implementasi ya, apa yang disampaikan tadi kan ideal banget ya, kalau sekolah bisa seperti itu. Tapi saya kira tadi disampaikan masih banyak sekali kendala-kendala yang akan hambatan yang dihadapi. Nah karena itu terus berjalan, mulailah pembelajaran dengan kondisi objektif yang ada. Orientasikan pembelajarannya basisnya adalah aktivitas ya. Jadi jangan menyerah dengan keterbatasan kurikulum, keterbatasan infrastruktur. Nah, anak-anak bisa dilibatkan pada kegiatan-kegiatan. Jadi pembelajaran berbagai kegiatan ya. Apa saja kegiatannya? Mengamati data, menganalisis data, kemudian menyimpulkan, memprediksi, dan seterusnya. Itu saya kira sangat penting untuk menguatkan cara berpikir, menguatkan kemampuan berpikir. Ya, walaupun infrastrukturnya terbatas, tetapi anak-anak tetap bisa ya mengembangkan kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir spasial tadi. Ya, dengan cara tadi yang dikuatkan adalah kegiatan siswa. Jadi jangan sampai kegiatannya tetap begitu saja, apa namanya, di kelas, kemudian banyak kegiatan yang bersifat transfer knowledge ya, berupa ceramah-ceramah, tetapi menggeser ceramahnya dikurangi, lalu anak-anak ditingkatkan aktivitasnya. Itu saya kira jalan keluar sambil nanti secara bertahap infrastrukturnya ditingkatkan sehingga membuat anak-anak lebih gembira tentu saja. Ya. Saya kira itu Indri, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, Fadil. Ya, Pak. Ya, saya kira untuk meeting hari ini sampai di sini dulu. Ya, harusnya minggu depan itu sudah geser ke Pak apa ya? Pak Wijayanto ya. Ya, Pak Pak Wahyu. Bayu Pak, Bayu Wijayanto. Wijayanto ya. Harusnya sudah bergeser ke beliau. Nanti saya coba koordinasikan sama beliau. Kemudian untuk teman-teman yang belum presentasi, saya tetap menyediakan waktu dan saya harus mendengarkan keseluruhan mahasiswa untuk mempresentasikan karyanya yang baik itu. Ya. Nah, saya belum tahu nanti teknisnya seperti apa ya. Apakah kemudian menambah waktu ya, atau seperti apa? Tolong saya diberi masukan. Kira-kira seperti apa ya? Silakan masukannya. Kalau izin Pak, kalau misalnya record Zoom gimana Pak? Nanti linknya dibagikan gitu Pak. Oke, jadi setuju ya menambah waktu ya. Gimana, Fadil? Iya, menambah waktu. Itu Pak kayak masing-masing mahasiswa itu merecord Zoom sendiri gitu Pak. Oh, gitu. Nanti linknya dibagikan di misalnya di Google Drive misalnya Pak. Pendekatannya individual. Iya Pak. Mungkin bisa pakai Google Meet kalau lebih ringan ya. Ya nanti di record gitu Pak. Jadi hasilnya dalam bentuk link gitu Pak. Ya, ya. Baik, mungkin itu nanti akan kita tempuh ya setelah saya koordinasi dengan Pak Bayu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyampaikan gagasan-gagasan yang bagus banget untuk perbaikan pendidikan kita ke depan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Pak. wabarakatuh, Terima Pak. kasih Makasih, Pak. Pak. Dari Terima Bapak kasih, izin ya Pak. Pak, maaf lahir batin. Apa itu? Gimana Kak? Bang, setuju enggak yang tadi Kak? Bagi yang belum tampil. Kayaknya Bapak mau ini sih, maunya tambahan nge-zoom Mau sih lihat kayaknya. langsung.
Karena Hmm. nggak untuk Bapaknya apa mau lihat Bapak kan? langsung itu. Iya, untuk apa Bapak informasinya kan? Kalau maksudnya ini kalau pikiran kakak ya, maksudnya untuk apa Bapak juga direkam gitu kan? Karena kan maunya memang men-share ke kita semua kan kita yang butuh ilmu.